Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih moms, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel aku Bajra Bone, seorang ibu rumah tangga dengan satu anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload lagi. Nah, ini tuh ada jagung ya teman-teman. Untuk di video pertama aku, ini tuh aku pengen buka puasa ya. Ini tuh sambungan video yang kemarin. Aktivitas aku kali ini tuh di sore hari teman-temannya menjelang buka puasa gitu. Aku pengen bikin barobo yang simple anti gagal ya teman-teman. Terus ini dia ada beberapa bahannya. Ini ada bumbunya ya teman-teman. Nanti aku cantumkan namanya di video selanjutnya teman-teman. Ini juga ada lada bubuk, pastinya sih ada penyedap rasa gitu ya. Di sini tuh aku nggak pakai sayur-sayur yang banyak ya teman-teman, aku cuma pakai apa yang ada di kulkas aku aja. Terus ini sayurnya tuh aku pakai kacang panjang aja untuk kali ini teman-teman. Pastinya sih juga ada udang sama kaldu udangnya juga. Terus ada bumbu dasar, ada mie keriting juga, dan pastinya bahan utama tuh ada jagung ya teman-teman. Nah, ini aku udah tulis dan udah cantumkan ya teman-teman. Terus lanjut. Nah, terlebih dahulu tuh kita masak dulu jagungnya ya teman-teman sampai benar-benar matang gitu. Kalau udah mateng, selanjutnya tuh dimasukin bahan-bahan yang menurut kita itu agak keras terlebih dahulu ya teman-teman, seperti kacang panjang. Kalau ada wortel ya wortel teman-temannya, baru selanjutnya dimasukkan semuanya. Sebenarnya simple banget ya teman-teman. Untuk kali ini tuh aku bikin barobo khas Bugis itu yang simple, anti ribet dan anti gagal pastinya ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku masak dulu jagungnya. Di sini sesuaikan saja airnya ya teman-teman, tergantung selera, karena mungkin ada yang suka yang agak ecer ya teman-teman, jadi bisa tambahin lagi airnya. Nah, terus untuk memasaknya tuh teman-teman, di sini tuh aku ada tips sedikit ya teman-teman supaya nggak gosong di bagian bawahnya tuh. Soalnya nih kalau barobo ya teman-teman, dia tuh mudah banget hangus di bagian bawahnya gitu ya. Jadi harus benar-benar sesekali diaduk gitu ya teman-teman. Biasanya sih kalau udah kelihatan menggumpal, udah berbuih, harus diaduk lagi teman-teman supaya di bagian bawahnya tuh nggak angus. Karena kalau barobo angus itu teman-teman pasti tuh baunya menyengat ya teman-teman di bagian bawah gitu ya. Pasti ada bau-baunya ketika kita makan gitu maksudnya. Simple banget sih teman-temannya, ikutin aja video aku sampai habis gitu. Oh ya, sebelumnya aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman semuanya, moms dimanapun kalian berada, sekiranya tanpa terkecuali yang sudah mampir di channel aku Bajra Bone dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang, salam kenal ya. Nah, terus lanjut, ini aku udah tumis untuk bumbu dasarnya teman-teman. Bumbu dasarnya itu ada bawang merah, bawang putih, ada kemirinya juga, terus ada cabai yang gede ya, atau lombok besar ya teman-teman, atau lombok keriting gitu. Intinya sih bumbu dasar pada umumnya ya teman-teman, dialusin. Terus ini aku tumis ya teman-teman. Habis itu aku masukin kaldu udangnya sama udangnya sekalian. Kalau udah mendidih langsung kita masukin ke barobonya. Gitu aja sih teman-temannya, simple banget dan itu bisa dicoba. Ini tuh biar meskipun enggak dipakein bumbu-bumbu apa teman-teman, kalau udah ada kaldu udangnya sih masya Allah benar-benar enak banget, mantul banget teman-teman ya. Terus lanjut. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, udah berbuih, kelihatan banget kaldunya ya teman-teman, udah nempel di wajan. Ini tuh benar-benar enak banget teman-teman kalau dibasakin pakai barobo gitu ya. Nah, terus ini aku langsung masukin aja ke dalam barobo. Makanya tadi barobo aku tuh airnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, soalnya tuh aku tunggu kaldu dari udangnya tersebut. Nah, kita langsung masukin aja seperti ini. Habis itu diaduk, habis itu kita masak lagi untuk beberapa menit ke depannya ya teman-teman ya. Dan yang part terakhirnya tuh kita masukin minyak ya teman-teman, supaya nanti tuh minyak nggak bengkak, jadi kita masukin di belakang. Habis itu jangan lupa icip soal rasanya ya teman-teman. Seperti itu aja sih, simple banget dan anti gagal, anti ribet.
Nah terus diaduk lagi ya teman-teman, seperti aku bilang tadi. Nah di sini tuh porsinya nggak terlalu banyak ya teman-teman, ini aja tuh udah kebanyakan sih menurut aku. Soalnya kalau aku bikin barobo atau bikin kapurung atau sebagainya tuh pak suami sama anak aku tuh jarang banget makan teman-teman. Aku nggak tahu, mereka sih intinya tuh kebalikan dari aku sih teman-teman. Kalau makanan berkuah tuh mereka nggak terlalu doyan ya teman-teman, kecuali aku gitu ya di rumah ini. Nah seperti ini teksturnya teman-teman, aku udah masukin minyak di varian terakhir. Di sini tuh udah mateng, tinggal aku matiin kompornya, terus tinggal aku tungguin azan maghrib, habis itu kita makan teman-teman ya, jangan ngiler. Ini sesimpel banget teman-teman, dan jangan salpok sama panci aku. Ini tuh aku sengaja pakai panci yang ini, soalnya yang lainnya itu pada dipakai teman-teman ya, jadi nggak apa-apa. Soalnya tuh tadi aku kirain aku mau bikin semuanya, ternyata enggak ya teman-teman. Nah terus lanjut lagi, ini pas suami udah datang ya teman-teman. Ini tuh udah hampir maghrib gitu, tapi aku pengen pergi beli minuman dulu sama kebab gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku bukanya tuh di jalan teman-teman ya. Pas pulang dari sini aku baru makan baroboknya gitu ya. Nah lanjut, ini aku udah pesen ya teman-teman, tinggal aku tungguin aja pesen minuman aku, habis itu aku lanjut lagi. Nah terus ini dia aku udah selesai di bingsu ya teman-teman, lanjut lagi aku pengen beli kebab gitu. Oh ya sebelumnya aku mau minta tolong nih untuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada sekiranya tanpa terkecuali ya, jangan lupa bantu supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe supaya aku semakin semangat lagi untuk kontennya. Pastinya sih semakin semangat lagi untuk upload video terbaru aku, keseharian aku sebagai ibu rumah tangga, dan pastinya juga kita bisa sharing-sharing bareng ya teman-teman semuanya, yaitu seputar kegiatan sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan lupa ya teman-teman semuanya bantu supportnya, dan yang sudah mensupport terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian, terima kasih. Nah terus lanjut, ini dia penampakan jajanan aku sama barobo aku ya teman-teman. Singkat cerita aku udah nyampe di rumah ya teman-teman, aku nggak ngevideoin secara detailnya sih ya, adalah beberapa yang aku ambil. Dan seperti ini, selamat buka puasa untuk aku ya, dan mungkin ada juga yang menjalankannya teman-teman. Nah terus lanjut, ini dia dapur aku berantakan banget ya teman-teman, habis selesai masak ya. Begini nih penampakannya ya teman-teman semuanya. Nah tinggal aku sulap aja nih teman-teman ya, jangan lihat aku beres untuk kali ini, karena memang untuk kali ini tuh partnya tuh khusus untuk bikin barobo aja ya teman-teman. Namanya sih dapur minimalis ya teman-teman, jadi kalau udah masak itu pasti penampakannya berantakan gitu ya. Nah dan singkat cerita ini udah selesai, aku udah beberes seperti di makan aku. Kalau udah bersih ya teman-teman, masya Allah hati ini jadi sumringah dan bahagia gitu ya teman-teman kalau ngelihat dapur itu bersih. Dan gak kerasa nih teman-teman, perjumpaan kita udah di penghujung. Insya Allah sampai jumpa di next video berikutnya semuanya, wassalam.